Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 923, sangat kuat, ada beberapa alasan mengapa ia memilih wanita dengan rok polos. Pertama, setelah wanita itu keluar, dia berdiri di samping pria berkemeja putih, tidak berkata apa-apa, dan rasa kehadirannya sangat rendah. Kedua, wanita dengan rok polos ini biasa saja dan tidak memberinya rasa bahaya. Ketiga, perempuan dengan rok polos mengikuti laki-laki berkemeja putih, seperti pengikut, karena posisinya didominasi oleh laki-laki berkemeja putih. Menurut perkiraannya, wanita dengan rok polos ini juga harusnya mumpuni, tapi yang pasti tidak banyak. Saat mendengar pilihan tiga penguasa istana jahat, Ye Guan tercengang, pilih bibi dengan rok polos. Sangat pandai memilih, tentu saja. Di antara tiga orang di depan saya, siapapun yang saya pilih, hasilnya akan sama. Satu-satunya perbedaan adalah jika Anda memilih bibi dengan rok polos, Anda bisa mati lebih dari satu kali. Di lapangan, mata semua orang tertuju pada wanita yang mengenakan rok polos, dan banyak orang yang sedikit penasaran. Mendengar perkataan penguasa aula kejahatan ketiga, pria berkemeja putih tersenyum, lalu menoleh ke arah wanita dengan rok polos di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kinger, targetnya adalah kamu. Kamu ingin melawannya?" Wanita dengan rok polos melirik ke arah penguasa istana jahat ketiga di kejauhan dan mengangkat alisnya, 2 gerakan. Pria berkemeja putih itu tertawa, "Saya melakukan kesalahan." Wanita dengan rok polos menatap penguasa istana ketiga alam jahat, ekspresinya setenang air, tetapi yang terakhir tiba-tiba naik ke langit, dan dalam sekejap, ribuan guntur bencana muncul di seluruh domain Deng Tian. Bencana kosmik, pada saat ini, seluruh domain Deng Tian berubah menjadi genangan guntur, dan kekuatan badai petir yang tak ada habisnya terus melonjak dari langit dan bumi, menyebabkan semua orang di lapangan mengubah ekspresi mereka dan mundur dengan keras menjauh dari area ini. Li Suifeng dan orang lain di samping Ye Guan juga tampak terharu. Harus dikatakan bahwa kekuatan penguasa tiga aula jahat memang menakutkan, jauh lebih unggul dari Kaisar Zhou Dao. Sungguh mengerikan, Li Suifeng dan yang lainnya semua memandangi wanita dengan rok polos di langit. Bagaimana seharusnya wanita ini menghadapi bencana kosmik yang mengerikan ini? Wanita dengan rok polos memandang penguasa istana ketiga alam jahat dengan acuh tak acuh. Matanya masih tidak menunjukkan fluktuasi sama sekali. Mengabaikan, ini seperti manusia melihat seekor semut. Ketika penguasa aula ketiga alam jahat melihat penampilan wanita dengan rok polos, wajahnya langsung menjadi ganas. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya. Dalam sekejap, ribuan kesengsaraan petir kosmik berkumpul dari tangannya air pasang, mengembun menjadi kesengsaraan berwarna merah darah. Saat berikutnya, dia melompat ke atas wanita dengan rok polos, dan kemudian menebas keras dengan pedangnya. Menusuk, dengan pedang ini ditebas, kekuatan guntur bencana kosmik yang tak ada habisnya tercurah, jatuh ke arah wanita dengan rok polos. Namun saat ini, wanita dengan rok polos itu tiba-tiba mengacungkan jarinya. Bang, ribuan bencana hilang seketika, dan penguasa istana ketiga alam jahat berhenti di udara, dengan pedang tertancap di antara alisnya. Pembunuhan instan lainnya. Semua orang di lapangan langsung membatu, dan keheningan antara langit dan bumi bisa terdengar. Ketika Wuxi dan yang lainnya melihat pemandangan ini hari itu, mereka hampir pingsan dan jatuh ke tanah. Saat ini, mereka tahu semuanya sudah berakhir, semuanya hilang. Hari itu Wuxin melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin.
Tian Wuxi tiba-tiba menoleh untuk melihat Wu Xin hari itu dan meraung dengan marah. "Binatang, kamu membunuh klan Tian Wuku." Tian Wuxin terjatuh ke tanah, wajahnya pucat. Kaisar Dao Zhou terbunuh seketika. Tuan dari 3 istana jahat juga terbunuh seketika. Sepenuhnya selesai, klan Tianwu benar-benar hancur. Di kejauhan, Li Ming tertawa terbahak-bahak, dan tawanya sangat arogan. Meski telah tumbang, ia tetap tidak ingin klan Li yang ia dirikan mengalami kemunduran. Tentu saja, yang lebih memuaskan adalah melihat Wuxi dan yang lainnya berpenampilan seperti itu pada saat itu. Ini sangat keren. Keturunan saya lebih kuat dan lebih cerdas daripada klan Tianwu dan klan Wuma. Keturunan berjuang untuk sukses. Pada saat ini, 9 pedang surgawi dan 7 Buddha rahasia di sisi lain tiba-tiba naik ke langit dan melarikan diri menuju langit. Mereka awalnya memiliki secercah harapan, dan harapan ini adalah penguasa aula ketiga alam jahat. Namun, ketika mereka melihat bahwa penguasa aula ketiga alam jahat juga terbunuh seketika, harapan mereka hancur total. Melarikan diri, saat ini, mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri sejauh mungkin. Ketika dia melihat 9 pedang Dautian dan 7 Buddha rahasia melarikan diri, Kaisar Peti Mati melirik wanita dengan rok polos dan orang lain di langit. Dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak memilih untuk melarikan diri. Saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba mengangkat tangan indahnya. Tertawa, di kejauhan, 16 kepala membubung ke langit. Cahaya pedang keraguan itu terlalu cepat. Jadi ketika kepala 16 orang itu terbang, tubuh mereka masih melarikan diri, dan pemandangan aneh muncul. Tubuh-tubuh itu terbang di depan, dan kepala mereka mengejar mereka. Hal yang paling menakutkan adalah kepala 16 orang itu masih sadar. Mereka sendiri menyaksikan pemandangan aneh ini. Pada saat ini, mata ke-16 orang itu selebar lonceng tembaga, dan ekspresi mereka begitu ngeri hingga terdistorsi dan tak terlukiskan. Tidak hanya 16 orang ini, tetapi semua orang di lapangan juga mati rasa. Dengan lambaian tangannya, 16 alam pembuka Dao terbunuh dalam sekejap. Ini agak terlalu kuat. Orang-orang kuat seperti klan Tianwu dan klan Wuma benar-benar putus asa saat ini. Mereka awalnya ingin melarikan diri. Menurut mereka, meskipun mereka tidak bisa mengalahkan 3 orang di depan mereka, mereka masih memiliki kesempatan jika ingin melarikan diri. Tapi saat ini, pemandangan di depan mereka memberitahu mereka bahwa mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka seperti semut di depan wanita dengan rok polos. Tidak, bahkan tidak sebaik semut. Kaisar Peti Mati berkeringat dingin. Saat ini, dia benar-benar beruntung. Untungnya, dia tidak melarikan diri sekarang. Jika tidak, kepalanya akan hilang. Itu keterlaluan, astaga, di luar sangat menakutkan. Saya ingin pulang. Wanita dengan rok polos merentangkan telapak tangannya, lalu menggeseknya dengan ringan, dan 16 cincin Na terbang ke arah Ye Guan. Ye Guan buru-buru menyimpannya, lalu dengan hormat berkata, "Terima kasih, Bibi." Wanita dengan rok polos mengangguk sedikit, dan kemudian melihat ke arah master dari aula ketiga alam jahat di kejauhan. Master dari aula ketiga alam jahat juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat ini seperti Kaisar Zhou sebelumnya. Tentu saja, lebih sulit baginya untuk menerimanya. Dia adalah jalan yang jahat, dan dia bukanlah jalan jahat yang biasa. Dia dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual dalam kesengsaraan alam semesta, dan mempraktikkan ilmu pedang dengan cara manusia, menggabungkan cara ilmu pedang dengan caranya sendiri dalam kesengsaraan, dan menciptakan cara baru. Dia hanya dikalahkan sekali dalam hidupnya. Setelah itu, dia tidak pernah kalah lagi.
musuh yang dia temui dalam hidupnya hampir tidak pernah menggunakan 3 pedang. Namun, pada saat ini, dia terbunuh seketika dengan pedang. Hanya 1 pedang, penguasa istana kejahatan ketiga benar-benar runtuh. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menunjuk ke arah Wuxi dan yang lainnya hari itu. Tian Wuxi, wanita dengan rok polos, perlahan menoleh untuk melihat ke arah Tian Wuxi dan yang lainnya. Ketika mereka melihat wanita dengan rok polos, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan tubuh mereka mulai bergetar. Tian Wuxi tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan. "Tuan Ye, klan Tian Wu saya bersedia menyerah. Saya juga meminta Tuan Ye untuk memberikan kesempatan kepada klan Tian Wu saya untuk melakukan reformasi." Ye Guan tidak setuju atau menolak, tapi menatap Li Han di langit. "Saudara Li, kamu yang memutuskan." Li Han sedikit terkejut, dan sangat terkejut, melihat Ye Guan tidak lagi berbohong. Li Han sangat terharu, dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku akan menghancurkannya untuk menghindari masalah di masa depan." Setelah berbicara, dia melihat wanita dengan rok polos. Wanita dengan rok polos mengabaikannya begitu saja. Li Han, Ye Guan tersenyum tipis, "Bibi." Wanita dengan rok polos melambaikan lengan bajunya, dan dunia Tian Wu langsung musnah, dan semua pria kuat dari suku Tian Wu dan Wuma dimusnahkan. Semuanya seketika, melihat pemandangan ini, kelopak mata klan Li dan orang kuat lainnya bergerak-gerak dan mereka terkejut. Ini benar-benar pembunuhan instan. Kapan alam Kaidao menjadi begitu lemah? Tentu saja keterkejutan itu disusul dengan ekstasi. Kali ini, klan Li mengerahkan seluruh upaya mereka ke dalam taruhan besar, dan mereka memenangkan taruhan tersebut. Orang-orang kuat dari klan Li memandang Li Han satu demi satu. Semakin mereka memandangnya, semakin mereka menyukainya. Salah satu tetua klan Li tiba-tiba mengelus janggutnya dan tersenyum. Orang ini sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pantas memiliki nama keluarga yang sama denganku. Sudut mulut semua orang kuat dari klan Li bergerak-gerak. Sial, siapa di sini yang tidak memiliki nama keluarga Li? Setelah suku Tian Wu dan orang kuat lainnya terbunuh seketika, lebih dari 20 naji melintas di langit dan kemudian mendarat di depan Ye Guan. Jantung Ye Guan tiba-tiba melonjak, lalu dia dengan cepat membungkuk hormat, "Terima kasih, Bibi." Karena itu, dia menyingkirkan najis, hasilkan uang dengan darah. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba mendatangi wanita dengan rok polos, lalu dia mengeluarkan setumpuk tulang dan berkata dengan lembut, "Bibi, ada yang ingin ku minta bantuanmu." Saat dia berbicara, dia menceritakan apa yang telah dia janjikan pada Kaisar Yong. Pada saat ini, Kaisar Yong juga muncul di tempat kejadian. Saat ini, dia hanya memiliki jiwanya, karena tubuhnya telah hancur total sebelumnya. Saat ini, dia sedikit gelisah dan sedikit gugup. Wanita dengan rok polos memandangi tumpukan tulang di depannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berbisik, "Bibi." Wanita dengan rok polos mengulurkan tangan kanannya untuk menutupi tumpukan tulang. Ledakan, di atas kepala semua orang, sebuah lorong aneh tiba-tiba muncul, dan di dalam lorong ini, sebuah dunia yang menakutkan tiba-tiba muncul. Dunia ini berwarna merah, dengan lolongan mengerikan melayang-layang, sangat melengking, dan di antara langit dan bumi, ada juga roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah mengerikan, berkeliaran. Aduh, pada saat ini, ekspresi kepala istana ke-8 di sebelah Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Di 9 surga, pemuda yang berlutut di depan gerbang batu tiba-tiba berkata dengan kaget, "Tuan, dia dengan paksa membuka jalan reinkarnasi. Ini pengkhianatan, tidakkah kamu peduli?" Sebuah tangan tiba-tiba menutup mulut pemuda itu,
Lalu terdengar suara dari telinga pemuda itu, "Diam, anggap saja kamu tidak melihatnya." Remaja, di luar, layar perlahan bergerak maju dan sampai ke aula yang gelap. Ketika layar memasuki aula, mata Kaisar Yong tiba-tiba menyusut karena di aula itu, dia melihat seorang pelayan, dan pelayan ini adalah, itu saudara perempuannya. Wanita dengan rok polos memandang ke arah Ye Guan. Meskipun dia belum bereinkarnasi, ingatan masa lalunya telah terhapus. Sekarang dia berada dalam tubuh hantu. Saya dapat memulihkan ingatannya dan tubuh fisiknya dapat pulih sepenuhnya. Ye Guan menoleh untuk melihat Kaisar Yong, tapi Kaisar Yong menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Wanita dengan rok polos perlahan menarik tangan kanannya. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di aula. "Siapa yang berani membuka saluran reinkarnasi jalan dan masuk ke neraka abiku? Tapi apakah kamu lelah hidup?" Karena itu, seekor binatang tangan yang memegang langit tiba-tiba naik ke langit dari neraka abi. Dalam sekejap, tangan raksasa itu melewati saluran reinkarnasi jalan dan sampai ke puncak wanita dengan rok polos dan lainnya, lalu menamparnya dengan keras. Bab 924. Ayo, teruslah berteriak. Saat tangan raksasa yang memegang langit jatuh, cahaya dingin melintas di mata wanita dengan rok polos, dan dalam sekejap mata, sebuah pedang tiba-tiba muncul di neraka abi. Ledakan, seluruh neraka abi langsung terbakar. Teman kecil Ye. Pada saat ini, sebuah suara dari tingkat 9 tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Teman muda Ye, api neraka tidak akan pernah bisa dihancurkan. Demi saya mencabut hukuman untuk temanmu tadi, tolong hentikan menantu perempuanmu." Petik 2. Jalan yang ada, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik ke 9 surga. Lalu berkata, "Bibi, aku berhutang budi pada penganut Tao saat ini." Wanita dengan rok polos menekan ringan dengan tangan gioknya, dan pedang Singdao jatuh, namun tidak menghancurkan seluruh neraka abi. Di bagian terdalam neraka abi, tiba-tiba terdengar jeritan melengking. "Ah, siapa kamu?" Suara itu dipenuhi ketakutan. Suara itu hanya sekilas. Wanita dengan rok polos membuka telapak tangannya, dan pedang Singdao terbang kembali ke tangannya, bersama dengan Nairing. Wanita dengan rok polos menyerahkan cincin itu kepada Ye Guan. Ye Guan buru-buru menyimpannya, merasa sangat tersentuh. Pria berkemeja hijau yang diam di samping tiba-tiba mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Tidak, dia harus menemukan cara untuk memenangkan hati cucu ini bisa melihatnya ketika dia baik-baik saja di masa depan. Lihat saja cucu ini. Haha, pada saat ini, penguasa aula ketiga alam jahat, yang telah ditembaki, tiba-tiba tertawa. Semua orang melihat ke arah penguasa istana ketiga dari alam jahat, dan melihat bahwa penguasa istana ketiga dari alam jahat tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, dan guntur berwarna merah darah tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju ke dalam bagian terdalam dari alam semesta. Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit bingung. Apa yang dilakukan wanita ini untuk mengalirkan listrik sebelum meninggal? Tidak bagus. Pada saat ini, kepala istana ke-8 tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata dengan kaget. Dia mengirimkan sumber sinyal ke bagian terdalam alam semesta. Ye Guan menoleh untuk melihat Master Aula ke-8, menelepon seseorang. Kepala istana ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak." Dia ingin menarik perhatian peradaban Tianxing. Menarik peradaban Tianxing? Mendengar kata-kata Master Aula ke-8, Ye Guan tercengang, sementara wajah klan Li dan lainnya berubah drastis. Ekspresi semua orang termasuk Tianqi dan lainnya berubah drastis saat ini. Peradaban Tianxing, peradaban kosmik terkuat yang diketahui terus-menerus menghancurkan dan melahap peradaban. Ke-9 klan Zhou dihancurkan olehnya,
Wajah Tianqi sangat jelek. Dia menatap penguasa istana jahat ketiga. Wanita jalang ini bukan orang baik. Dia ingin mengalihkan masalah ke timur. Peradaban Tianxing, peradaban ini setara dengan tabu di seluruh dunia, dan peradaban manapun akan menjadi pucat setelah mendengarnya. Karena kapanpun mereka muncul, berarti suatu peradaban akan segera lenyap dari dunia. Oleh karena itu, setiap alam semesta yang beradab berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan koordinat kosmiknya dari penemuan. Pada saat ini, penguasa 3 istana jahat mengambil inisiatif untuk mengirimkan sumber sinyal ke bagian terdalam alam semesta peradaban Tianxing. Setelah membaca ini, banyak orang di tempat tersebut terlihat sedikit jelek. Di menara kecil, Yinian sedang duduk di tanah dengan dagu di atas lutut, tangannya memegangi kakinya, dan dia menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh air mata. Di luar, ledakan, saya melihat sepotong langit berbintang jauh di dalam alam semesta tiba-tiba mendidih, dan kemudian mulai mencair sedikit demi sedikit. Semua orang bingung, saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah drastis. Di ujung garis pandang, di bagian terdalam alam semesta, nyala api sedang menuju alam semesta dengan kecepatan yang mengerikan. Surga menggerakkan api, melihat nyala api. Wajah Li Ming dan yang lainnya tidak jauh dari situ langsung menjadi pucat seperti kertas, dan mata mereka penuh ketakutan. Ketika klan Li berada di puncak kejayaannya, mereka berperang melawan peradaban Tianxing. Tidak, itu bahkan tidak disebut pertempuran, itu disebut pemukulan secara sepihak. Dan setelah bertahun-tahun, mereka melihat Tianxing Wo lagi. Tempat ini ditemukan oleh peradaban Tianxing. Banyak orang yang sudah ingin melarikan diri, tetapi kemudian dipikir-pikir, api sudah datang, kemana mereka bisa melarikan diri saat ini? Setelah memikirkan hal ini, banyak orang menunjukkan ekspresi sedih, terutama orang-orang kuat dari klan Li. Mereka tidak menyangka bahwa mereka masih tidak dapat melarikan diri setelah melarikan diri selama bertahun-tahun. Hari ini saya masih akan kehilangan nyawa saya dan masuk neraka. Penguasa istana kejahatan ketiga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap wanita dengan rok polos di kejauhan dengan kebencian, bukankah kamu sangat mampu? Datang dan bertarunglah dengan peradaban Tianxing. Saat dia berbicara, api yang bergerak di langit telah mencapai kepala semua orang. Saat ini, semua orang merasakan nafas kematian. Bahkan orang-orang kuat di alam Dao pun putus asa saat ini. Itu adalah aura yang mencegah mereka memikirkan perlawanan sama sekali. Kekuatan peradaban untuk menekan, ibarat penindasan yang dihadapi manusia terhadap semut. Dan penguasa istana ketiga alam jahat tertawa terbahak-bahak, sangat gila. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba merentangkan tangan gioknya, dan dalam sekejap, api yang menggerakkan langit muncul di tangannya. Semua aura menakutkan menghilang tanpa jejak, langit dan bumi sekokoh kematian. Semua orang memandang wanita dengan rok polos di kejauhan seolah-olah mereka melihat hantu. Tawa tuan istana ketiga alam jahat juga berhenti tiba-tiba pada saat ini. Mulutnya terbuka lebar, matanya melebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Di tangan wanita dengan rok polos, api yang bergerak di langit melayang dengan tenang, seperti nyala api biasa, berperilaku sangat baik. Di kejauhan, Citian, Dao Jun dan lainnya sangat bersemangat. Mereka menebaknya dengan benar pada awalnya. Tianxing Wo benar-benar tertekan. Pada saat ini, melihat Tianxing Wo ditekan lagi, semua orang sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Tentu saja, saya lebih bersyukur atas pilihan yang diambil Dazhou.
Wanita dengan rok polos memandang ke arah penguasa istana jahat ketiga tidak jauh dari sana dan berkata, "Ayo, teruslah berteriak." Penguasa istana ketiga alam jahat sepertinya menjadi gila. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wanita dengan rok polos melambaikan tangannya. Penguasa tiga istana jahat langsung menjadi abu, hanya menyisakan cincin berwarna merah darah. Ye Guan buru-buru menyimpan cincin itu. Semua orang merasa iri. Setelah pertempuran ini, Tuan Ye segera menjadi kaya. Ledakan, pada saat ini, di bagian terdalam dari langit berbintang, aura menakutkan tiba-tiba melanda. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke kedalaman langit berbintang, penuh kebingungan. Di bawah pandangan semua orang, waktu dan ruang di bagian terdalam dari langit berbintang retak, dan aura menakutkan menyapu seperti air pasang. Aura ini sebenarnya lebih kuat dari gerakan api hari sebelumnya. Semua orang terkejut, Ye Guan juga penuh keraguan. Di bawah pandangan semua orang, seorang wanita berjalan perlahan dari area ruang waktu itu. Wanita itu tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan rok hijau, dengan syal rambut panjang, dan memegang sebuah buku kuno berwarna emas di tangannya tenang, anggun, dan bermartabat. Semua orang melihat ke arah wanita yang keluar. Tatapan wanita itu tertuju pada wanita dengan rok polos tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat api surgawi melayang dengan tenang di telapak tangan wanita dengan rok polos, sedikit keterkejutan muncul di matanya yang indah. "Nona, kamu sebenarnya bisa menekan api surgawi. Api itu sangat kuat." Wanita dengan rok polos melirik ke arah wanita itu dan berkata dengan tenang, "Apa hebatnya? Bukankah ini hal yang sangat sederhana?" Setiap orang, kamu Guan, wanita yang mengenakan rok hijau itu sedikit terkejut. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Kamu benar-benar kuat." Wanita dengan rok polos berkata, "Oh, setiap orang." Wanita itu juga sedikit malu. Dia tersenyum dan beberapa saat tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah gadis dari peradaban Tianxing?" Wanita itu sedikit mengangguk, "Ya, peradaban Tianxing." Melihat wanita itu mengangguk, ekspresi semua orang berubah. Klan Li dan yang lainnya sangat ketakutan. Ketika mereka bertarung dengan peradaban Tianxing, mereka sebenarnya tidak melihat siapapun dari peradaban Tianxing karena mereka berperang melawan api Tianxing. Saat ini, mereka juga melihat orang sungguhan untuk pertama kalinya. Ye Guan bertanya lagi, "Apakah gadis itu ada di sini?" Wanita itu melirik wanita dengan rok polos di kejauhan, dan kemudian berkata, "Itu karena dua hal. Pertama, Tian Xingwo tiba-tiba tidak berfungsi saat menjalankan misinya. Saya datang ke sini untuk memeriksanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan ditekan oleh gadis ini. Sungguh sulit dipercaya hal ini belum pernah terjadi sebelumnya." Di akhir cerita, dia sebenarnya sedikit bersemangat. Kamu melirik wanita di depannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini menarik. Dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan yang kedua?" Wanita itu mengalihkan pandangannya dari Tian Xingwo di kejauhan. Dia menatap Ye Guan dan kemudian berkata, "Saya punya teman kecil, namanya Yin Yan. Dia sudah lama tidak masuk kerja. Pernahkah Anda melihatnya?" Jingan, pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di adegan itu. Dia memelototi wanita itu dan mengangkat dua jarinya. "Saya masih memiliki liburan lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan." Melihat pemikiran ini, semua orang di tempat tersebut saling memandang dengan kaget. Apakah Tuan Ye sama dengan orang-orang dari peradaban Tianxing? Melihat Yin Yan, wanita bernama Jingan itu tersenyum cerah, mempesona seperti bintang. "Yin Yan, akhirnya aku menemukanmu."
Yin Yan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Jingan berkata, "Apakah kamu lupa, kita harus pergi ke alam ilahi Tianxing untuk berlatih setiap 1000 tahun? Saya mendengar bahwa Dewa Tianyun juga akan datang kali ini." Yin Yan sedikit terkejut. "Dewa Tianyun? Apakah dia datang sendiri? Apakah kamu yakin tidak bercanda?" Jingan menganggukkan kepalanya dengan keras. Ya, aku juga mendengar bahwa dia telah mengembangkan api langit yang lebih kuat lagi." Setiap orang, Yin Yan ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Ye Guan. "Bagaimana kalau aku mengundurkan diri setelah menyelesaikan pelatihan terakhir ini?" Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Dewa Tianyun ini sangat kuat? Yin Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, "Sangat luar biasa." Oh, pada saat ini, wanita dengan rok polos tidak jauh dari situ tiba-tiba melihat ke arah Yin Yan dan berkata, "Biarkan dia keluar untuk menantang." Satu pemikiran, "Kamu Guan?" Jingan tiba-tiba muncul di samping Yin Yan. Dia menarik lengan baju Yin Yan dan berbisik, "Yin Yan, siapa gadis ini? Aku merasa dia pandai bertarung. Ayo cepat kabur." Yin Yan meraih tangan Jingan dan menghiburnya. Jangan takut. Ini bibiku. Kamu Guan." Xiao Ta bersambung.